birokrasi yang ada, tapi juga membentuk suatu tim percepatan, tidak lain bermaksud mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan membaginya atas 5 tim, yaitu tim akselerasi dasa cita. Adik-adik tentu tahu apa itu dasa cita, saya tidak bisa jelaskan lagi. 10 cita, 10 hal pokok dalam rentang waktu 5 tahun 2025-2030 kepemimpinan Melki Joni di Global Morata. 2 tim pendataan dan penanggulangan kemiskinan terpadu. 3 tim optimalisasi pendapatan asli daerah. 4 tim penguatan ekonomi kerakyatan. 5 tim transformasi komunikasi pemerintahan. Semua tim 5 tim itu sudah mulai bekerja, sudah mulai mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka. Mudah-mudahan kita sampai lebih dari 1 jam sini ya, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam, karena saya pikir teman-teman media juga bukan baru, ini sudah sering mengikuti ini. Yang paling terakhir itu dalam buku Asa dan Rasa yang diolah El-Tarif, kita semua ada ikut, berbagai pikiran dasar kita juga tertuang di situ, sehingga kita memulai. Mudah-mudahan satu narasumber tidak lebih dari 5 menit. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak Anies Ismail, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang struktur dan keorganisasian dari tim percepatan ini. Kepada Bapak Anies kami persilakan. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat untuk kita sekalian. Baik, kami dari BKD menyampaikan tugas fungsi kami dalam Pramu. Secara umum kita tahu bekerja mesti ada legalitasnya, dasar hukumnya. Untuk itu kami sedang menyiapkan. Kenapa saya bilang sedang? Memang sudah berproses sejak jabat yang lama, tetapi kemudian ada revisi. Maka setelah itu kami saat ini sudah ada di Biro Hukum, bahwa berita terakhir itu semua kepala perangkat daerah mesti bergabung di 5 tim tadi ya. Bapak PT Karo administrasi sudah menyebutkan itu. Dengannya mesti penyesuaian. Itu saat ini sekali lagi sudah ada di Biro Hukum, tetapi konfirmasi terakhir segera setelah mendapatkan undangan. Hari ini kita bertemu di sini, kami juga dengan teman-teman di Biro Hukum memastikan lagi benar. Tetapi kami yang tahan dari BKD yang tahan dulu, jangan proses karena ada penyesuaian. Nah, maksud kita supaya jangan sampai jangan APS asal Bapak senang, kami proses saja itu SK. Padahal berita dari Bapak Gubernur belum kami cover di SK dimaksud. Jadi kami yang tahan supaya proses segera setelah kami mendapatkan nama, kami mendapatkan semua pejabat sebagaimana perintah dari Bapak Gubernur. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak PT Administrasi Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi adik kakak tahu bahwa memproduk suatu bangunan legal formal memang harus hati-hati karena ada banyak implikasinya. Tetapi tim ini sudah mulai bekerja yang ada.
yaitu tim Dasa Cita itu diketuai Pak Dr. Alfon Theodorus, kepala pemerintah yang sekarang adalah kepala kepala dinas pemuda olahraga. Kemudian tim pendataan penanggulangan kemiskinan terpadu itu diketuai Pak Joni Atoba yang sekarang kepala dinas PLT. Nah, definitifnya Pak Joni Dukcapil. Tim optimalisasi pendapatan nasi daerah diketuai Pak Benny Meno, kepala Badan Keuangan Daerah. Tim pemakan ekonomi kerakyatan diketuai Ibu Selvi Nange, kepala Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan. Sekarang ada bertugas ke luar daerah. Dan tim transformasi komunikasi pemerintahan diketuai Ibu Presiden Breno, kepala dinas perpustakaan dan arsip, yang waktu itu ketika mengkonsepkan ini beliau adalah kepala Biro Administrasi Pimpinan. Dan ada sini juga Pak Joseph. Pak Joseph tergabung di tim pendataan dan penanggulangan kemiskinan bersama Pak Joni Atoba. Baik, kita pindah ke kedua, yaitu tentang pendataan dan penanggulangan kemiskinan. Karena ada tahu data itu sangat penting. Data itu rekaman fakta. Nanti dari data diinterpretasi lagi untuk melahirkan informasi, sehingga masalah pendataan sangat penting. Sehingga Bapak Gubernur membentuk tim percepatan ini, salah satu tugasnya menangani pendataan. Kepada Pak Yosef, Kepala Biro PBG, disilakan menjelaskan ringkas singkat tugas bidang ini. Baik, terima kasih Pak Dewi, teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat siang untuk semua. Siang. Kami tergabung dalam tim pendataan yang diketuai oleh Pak Joni atau Pak tim ini bertugas berkaitan dengan upaya untuk bagaimana menyajikan data yang valid sebagai basis untuk implementasi seluruh program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan. Jadi yang pertama tentang data, yang kedua bagaimana setelah data ada, dikawal dari aspek perencanaannya untuk bisa adanya sinergitas dan keterpaduan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Sinergi dan keterpaduan ini diharapkan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk mitra-mitra kita yang lain. Bagian ketiga, bagaimana dengan data yang ada, kita juga menggugah keterlibatan lintas sektor dan Helix untuk kita bersama-sama bergerak untuk menanggulangi kemiskinan. Dan judul tulisannya berkaitan dengan bagaimana kita membangun kepedulian sosial, bela rasa bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Jadi ini kurang lebih 3 hal penting yang menjadi tugas kami di Pokja mendatang. Mungkin begitu Bapak Dokter, saya kembali. Terima kasih Pak Karol. Saya kembali ke belakang yaitu tim akselerasi Dasa Cita. Sini hadir Pak Dr. Denny. Ini dokter muda yang baru selesai, pikirannya sangat cemerlang. Silakan Pak Dr. Denny. Selamat siang untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kepala Biro Asking, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang sekaligus juga menjadi ketua tim akselerasi. Saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf karena ketua tim akselerasi implementasi Dasa Cita berhalangan hadir, Bapak Dr. Alfon Theodorus, karena di saat yang sama beliau harus mengikuti kick-off Musrembangnas yang dilaksanakan siang ini. Sejak pertama kali dibentuk oleh Bapak Gubernur
tim akselerasi implementasi dasar kita beranggotakan kurang lebih 50 orang. Dan untuk memudahkan kerja tim akselerasi implementasi dasar kita, di dalam 50 orang ini kemudian dibagi-bagi kembali ke dalam 5 kelompok. Ya, kami coba bagi, ada kelompok pertama dasar kita 1 dan 8 dengan koordinator Ibu Teresia Maria Florencia dengan fokus di ekonomi pangan, PAD, industri, dan energi non listrik. Kelompok kedua berfokus di dasar kita 2 dan 3. Itu fokusnya kepada urusan-urusan yang terkait dengan milenial, UMKM, dan pariwisata. Koordinatornya saya sendiri. Kelompok berikutnya ada kelompok dasar kita 4 dan 7. Itu terkait dengan kesejahteraan, infrastruktur, listrik, termasuk juga energi baru terbarukan. Koordinatornya Pak Yohanes Paul. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 4, dasar kita 5 dan 6. Itu terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Koordinatornya adalah Pak Noverius Nutrisan Gili. Kemudian dasar kita 9 dan 10. Ini berbicara tentang NTT digital, ya, kolaborasi, integrasi program pusat dan daerah. Koordinatornya Pak Nyoman Saniambar. Ya, sejak dibentuk apa yang kami lakukan? Ya, yang pertama, kami coba mempelajari kembali teknik dasar kita, ya, perangkat daerah sebagaimana sudah dilakukan di dalam RPJMD, sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Dari tagging itu kemudian kami coba lihat kembali program, ya, kegiatan, bahkan sampai sub kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait masing-masing dasar kita. Berdasarkan data itu kemudian kami coba lihat kembali, kami coba merumuskan kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk akselerasi. Setidaknya ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama soal evaluasi dan yang kedua mitigasi. Evaluasi maksudnya apa? Maksudnya kita dalam tim coba melihat kira-kira terkait dengan implementasi program-program sesuai dengan dasar kita masing-masing ini, apakah dapat dilaksanakan atau berjalan optimal atau apa saja kendala yang dihadapi. Ya, kami coba lihat itu tentu saja dalam koordinasi, dalam komunikasi dengan perangkat daerah terkait pelaksana program. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan yang pertama tadi, kita coba melihat kira-kira dari pemikiran tim akselerasi hal apa saja yang dapat menjadi masukan untuk perangkat daerah pelaksana program-program yang terkait dengan dasar kita tersebut. Ya, usulan-usulan yang terkait dengan pelaksanaan program itu, bagaimana sih supaya program-program ini bisa lebih berdampak, ya, bisa terakselerasi dengan baik. Ya, dan yang ketiga yang kami lakukan adalah coba memikirkan hal-hal lain di luar dari program kegiatan yang sudah ditetapkan, ya, oleh setiap perangkat daerah yang terkait dengan dasar kita. Ya, itu saja gambaran awal dari tim akselerasi implementasi dasar kita. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Pak Denny. Adik-adik semua, kita tahu bahwa salah satu indikasi dari daerah otonom adalah kemampuannya dalam pendapatan asli daerah PAD. Itu mencirikan kemampuan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga. Nah, karena itulah Bapak Gubernur memberikan perhatian khusus untuk akselerasi pendapatan asli daerah. Dan tim ini diketuai Pak Benny Meno, Kepala Badan Keuangan Daerah. Silakan Pak Benny. Baik, selamat siang semua. Salam untuk kita semua. Pak PT Karo Adpim yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Tim, rekan-rekan dari media. Perlu kami sampaikan bahwa tim optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD adalah salah satu dari 5 tim yang dibentuk. Dan tim ini punya tugas adalah mempercepat untuk pencapaian PAD. Nah, tim ini 50 orang dan kami bagi menjadi 1 sekretariat dan 4 divisi. Divisi pertama itu divisi pajak. Yang kedua divisi retribusi,
yang ketiga divisi lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan yang keempat divisi pengelolaan dan optimalisasi aset daerah. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang PAD, maka PAD itu ada sekitar 4 hal ini. Di antara 4 unsur dalam PAD, yang paling besar adalah pajak. Dan di dalam pajak, yang paling besar adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, karena itu sesuai arahan Bapak Gubernur kepada kami dan juga kepada semua tim bahwa dalam kaitan dengan PAD, maka kita betul-betul ekspansif terhadap mana potensi yang bisa kita percepat dan kita tingkatkan di tahun 2026. Selain itu juga kita tahu bahwa saat ini Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sedang direvisi, dan revisi Perda ini sampai pada tahapan sekarang ini sedang diregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Dan informasi terakhir sudah tanda tangan Bapak Menteri, kita menunggu 1-2 hari untuk diundangkan menjadi Perda. Nah, di dalam Perda ini stressing terbanyak adalah bagaimana kita meningkatkan retribusi daerah. Karena kalau pajak itu sifatnya tetap dan sifatnya memaksa, sedangkan retribusi sangat tergantung bagaimana daerah menggali potensi yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa selain pajak dan retribusi yang menjadi andalan daripada daerah, kita juga ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah atau lain-lain PAD. Lain-lain PAD ini ada banyak, termasuk dengan kami bekerja sama dengan inspektor untuk bisa meningkatkan lain-lain PAD dari setoran-setoran yang mesti ditagih kembali di berbagai pihak yang harus masuk ke PAD. Dan yang keempat adalah optimalisasi aset. Banyak sekali aset pemerintah daerah yang harus dioptimalkan sehingga bisa mendapatkan PAD, baik itu aset tetap, aset bergerak, maupun aset lain-lain yang bisa dioptimalkan secara baik. Khusus untuk divisi keempat ini, ke depan tentu dan saat ini sudah dimulai, kita bekerja sama dengan pihak yang lain, termasuk pihak kejaksaan, untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam tim yang terpadu tentunya untuk bisa meningkatkan PAD. Jadi itu mungkin sekedar gambaran umum tentang tugas daripada tim ini, dan berbagai hal sudah kami lakukan semenjak dari bulan Maret sampai sekarang. Antara lain kita juga sudah mulai mengefektifkan penertiban kendaraan dinas, dan ini sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat 2 kali apel yang dipimpin oleh Bapak Wagub dan yang kedua oleh Bapak Hub. Kemudian ini juga sudah akan meluas ke seluruh kabupaten kota, kendaraan dinas yang ada di kabupaten kota. Setelah itu kendaraan dinas yang milik pemerintah kabupaten kota juga tetap menjadi kewajiban untuk diinventarisir atau diketahui mana yang sudah bayar pajak, mana yang belum. Nah, setelah itu tentu melangkah kepada yang berikut adalah kendaraan pribadi. Kami mulai dulu dari ASN. Jadi kita tertibkan dulu di dalam diri ASN. Setelah itu ya tentu kepada masyarakat luas. Nah, ini yang terus dilakukan. Bapak Ibu tahu kan sering ada tilang kendaraan, bekerjasama dengan kepolisian dan jasa harga dan berbagai kegiatan lain yang menunjang untuk pencapaian PAD, khusus untuk pajak kendaraan yang merupakan objek yang paling besar pengaruhnya terhadap PAD. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Beni, kabar kewangan. Adik-adik semua, pemerintahan itu adalah suatu bentangan komunikasi. Makin baik komunikasi itu, makin baik pemerintahan itu. Karena itulah Gubernur menetapkan salah satu bidang percepatan ini adalah komunikasi pemerintahan yang diketuai Ibu Puslia Perera. Ibu Puslia, Kadis Arsipos Provinsi NTT, silakan.
Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tidak perlu sama lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karo Altim bahwa tim percepatan dan kami ditunjuk untuk ketua tim percepatan komunikasi pemerintah. Tim komunikasi pemerintah itu kami dalam satu tim komunikasi pemerintah itu dibagi dalam 3 koordinator. Yang pertama itu bidang pemerintahan dan desa, yang kedua bidang perekonomian dan pembangunan, dan yang ketiga bidang administrasi umum. Di dalam ketiga koordinator ini tentunya ada yang mengatur di dalamnya ada misalnya tim bidang pemerintahan dan kesra itu ada Biro PEM dan sebagainya, Biro Perekonomian, bidang perekonomian pembangunan ada Biro Ekonomi, Biro dinas-dinas yang mencakup pembangunan ekonomi, ada Perindak dan sebagainya, terus bidang administrasi umum dalam situ ada termasuk Biro Admin dan juga ada beberapa unit-unit yang terkait di dalamnya. Dalam tim komunikasi pemerintah ini tentunya tujuan dari dibentuknya tim, Bapak Ibu juga di pers tentunya juga sering komunikasi tentang komunikasi pemerintah dengan Biro Admin dan juga mungkin dengan Kominfo. Nah, kami hanya mengkoordinir tim komunikasi pemerintah ini dengan ruang lingkupnya itu perencanaan strategis untuk komunikasinya, pengelolaan informasi-informasi publik, dan juga ada beberapa media sosial yang kita sudah betul sesuai dengan kanal yang ada. Nah, yang sudah kami bentuk kanal-kanal yang ada itu adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube itu ada podcast yang sudah kita lakukan penayangan beberapa kali. Informasi-informasi di Instagram dan sebagainya itu juga sudah kita sebarkan informasi, baik dari informasi yang dari perangkat-perangkat daerah terhimpun di dalam kanal-kanal yang sudah dibentuk, yaitu ofisial pemerintah provinsi NTT. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tujuannya itu sendiri kita tentunya untuk penyebarluasan informasi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, dasar kita 7 pilar, dan juga tujuannya adalah meningkatkan citra dari pemerintah sehingga masyarakat tahu apa dan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Ini hanya untuk membangun kepercayaan publik sehingga informasi itu dapat tersebar luaskan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara umumnya. Saya rasa teman-teman dari media sudah mengetahui tentang apa itu komunikasi yang dibangun. Demikian Pak Karo, kami kembali. Terima kasih Bu Kadis. Jadi adik-adik kita sudah punya podcast ya, di lantai 3. Apabila ada pikiran-pikiran ini silakan berkomunikasi untuk kita isi podcast itu dengan konten-konten yang terbaik. Ya, ada lain untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan hari ini sangat terbuka, sangat mengakomodir aksi dan partisipasi dari segenap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman media saya hormati, terakhir bahwa tujuan kita berpemerintahan adalah memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa, terutama barang dan jasa publik. Itu ada satu istilah Latin menyebutnya oikonomia, ekonomi. Dan ada tim ini adalah percepatan ekonomi kerakyatan. Karena perekonomian Indonesia, perekonomian NTT adalah ekonomi rakyat, ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri secara berkelanjutan. Maka ada 4 sesi di bidang ekonomi kerakyatan itu.
yang diketuai oleh Kepala Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan, Ibu Selvi Nane. Sesi pertama menangani soal produk atau produksi. Karena ekonomi itu bicara produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka pertama menangani produksi. NTT, PDLB-nya adik-adik tahu semua. Kita dikuasai pertanian dan sub-subnya, pertanian, peternakan, perdagangan kecil dan eceran, home industri dan sebagainya. Tapi juga satu pengembangan ekonomi yang dilandasi oleh literasi yang cukup. Maka ada kelompok kerja di ekonomi kerakyatan yang menangani kerja mengembangkan literasi perekonomian, literasi permodalan, literasi usaha, literasi produksi, distribusi, konsumsi, dan sebagainya. Yang ketiga di ekonomi kerakyatan menangani khusus soal dukungan permodalan. Seperti kita tahu, ada banyak sekali skema pembiayaan yang merupakan tugas pokok pemerintah untuk menyampaikannya kepada seluruh rakyat. Ada namanya kredit usaha rakyat, ada namanya ultra mikro, ada namanya super mikro yang ada di bank Himbara, yang ada di bank daerah, ada di program nasional madani, ada di PSB, Bank Syariah Islam, dan di lembaga-lembaga lainnya. Target jangka pendeknya adalah diperolehnya debitur, pasien final dan parkir. Kita sudah memperoleh beberapa debitur, ekosistem kerja antara perbankan dibantu oleh tim ini. Ada milestone jangka pendek, menengah, dan panjangnya sudah terurai dengan sangat bagus di situ. Dan tim yang berikut dari ekonomi kerakyatan itu dia berkaitan dengan distribusi dan pemasaran. Karena adik-adik tahu, omong ekonomi di seluruh langit ini omong tiga. Produksi ada, distribusi tidak jalan, tidak jadi. Produksi, distribusi jalan, konsumsi tidak jalan, tidak jadi. Tiga-tiganya harus jadi. Produksinya harus bagus, distribusinya harus lancar, konsumsinya juga harus lancar. Maka melalui momentum ini, melalui jari-jari adik kita, kakak kita yang sekarang kita cintai, media ini, kita juga berharap adanya kecintaan terhadap produk NTT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena itu bicara barang yang universal tentang ekonomi. Ada produksi, distribusi mandek, tidak jalan. Produksi, distribusi bagus, konsumsi tidak jalan, tidak jalan. Karena itulah ada tim yang mengakselerasi pemasaran dan distribusi. Ada banyak terobosan sudah dibuat oleh gubernur dan wakil gubernur Tenggara Timur. Ada tahu lah. Ada one village one product, suatu terobosan yang sudah lama dilakukan di Pulau Langit ini. Kita saja yang baru itu. Di Jepang entah sudah dari tahun berapa. Namanya ya seperti itu, like that, one village one product, one school one product, one community one product. Bila perlu one man one product, tiap orang harus punya produk. Sehingga perekonomian kita melihat ada juga NTT Mart yang sudah ada di 22 kabupaten. Ada dapur global Murata yang ada di mana-mana yang akan menjadi bagian dari ekosistem perekonomian Nusa Tenggara Timur, mulai dari produksi, literasi, kemudian dukungan permodalan dan distribusi dan pemasaran hasil-hasil. Adik-adik tahu bahwa ini kerja keras kita semua, dan tanggung jawab terhadap negeri ini adalah tanggung jawab setiap orang dan semua orang, bukan tanggung jawab Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Maka itulah kita menyelenggarakan pertemuan di siang hari ini, tiada lain agar informasi ini tersebar dan kemudian sesuai dengan talent panggilan kita masing-masing mengambil bagian di dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan di Nusa Tenggara Timur itu. Oke, kita bungkus tim akselerasi ini ya. Saya simpul lagi sekali lagi, tim akselerasi percepatan
tim percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur, satu langkah inovatif yang dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, mempercepat roda pembangunan, ya, mempercepat perputaran pembangunan agar cepat sampai ke tangan rakyat dan daerah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 5 tim tadi dan tidak saya sebutkan ulang, dan masing-masingnya sudah mulai bekerja sampai hari ini. Tim ini bersifat terbuka, kolaborasi dengan siapapun, termasuk dengan dunia media, adik kakak semua. Baik, kita masih punya 20 menit untuk teman-teman bisa yang mau mengajukan, silakan. Tolong sebut. Statistik saya tambahkan ada netizen data tunggal sosial ekonomi nasional yang bekerja secara mikro yang kemudian dikategorisasi menjadi desil 1, 2, 3 sampai 10. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara data sebagai pintu masuk, ya, lagi data sebagai pintu masuk, maka pasti ada yang kita padankan. Satu lagi kita jangan lupa data dari perusahaan. Angka-angka itu hemat saya sudah tersebar luas, ya. Ibu saudara-saudara sudah tahu. Kemudian SK tidak mengatur tunjangan atau honor, itu tegas. Sebenarnya saya ingin mengulangi lagi apa yang bisa beberapa kali. Artinya tidak ada ruang untuk membiayai atau biaya ongkos kerja itu tidak ada. Itu bekerja secara gratis, tapi tetap tutup profesional. Kemudian kenapa tidak melibatkan masyarakat? Nah, tim ini sebenarnya dimintakan untuk berkreasi out of the box. Ketika diperintahkan untuk menulis saja, maka tolong pisahkan diri atau ya sudah bahasa dari itu obat dari pilihan supaya pakai otak yang di luar punya, dalam artian tidak terkungkung oleh nilai birokratis yang dinilai mungkin tidak terlalu bisa mengeksplor semua kemampuan. Kalau di kami, minta maaf tadi saya selain di BKD karena tadinya dari dinas sosial, ada juga di timnya Pak Bose. Kami ini sebenarnya ada 3 subtim yang disarankan dan bekerja. Satu atau subtim pertama tadi Pak Bos sudah menyebutkan soal pentingnya data valid dan terupdate untuk penanganan kemiskinan. Ini saya menyebut subtim ini kaitan dengan satu buku lagi yang sedang diproduksi untuk disebarluaskan dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kedua, pentingnya sinergi dan keterpaduan program berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini yang saya bilang tadi ada 3 atau beberapa komponen data itu yang mesti kita kerja secara bersinergi, kolaborasi, padu padan tentu untuk apa? Untuk menghasilkan apa data yang valid. Sebenarnya mohon dukungan, karena kalau kita bersihkan ini data saja dulu, ada potensi kita punya angka yang kita tahu 1,31 lebih kemiskinan itu, kemungkinan bisa turun lagi kalau kita bersihkan ini data saja dulu. Ya toh? Katakanlah di apa? Makanya tadi saya menyebutnya ada data capil itu mesti padankan, karena ada juga orang yang sudah meninggal, ada juga orang yang sudah pindah. Nah, ada satu praktik baik yang hari ini teman-teman di sosial sedang lakukan adalah di Desa Konion, Kabupaten Subang. Nah, mudah-mudahan pendekatan ini kita boleh jadikan model supaya kami yang lain boleh menggunakannya. Jadi ada yang sedang bekerja, teman-teman tim dari dinas sosial, mereka sisir betul, bersihkan betul data yang ada di desa itu. Mohon berkenan kalau mau konfirmasi dengan Ibu Kadis atau pejabat yang baru di sana. Nah, yang jelas ini kita berupaya praktik-praktik baik kita yang bisa kita lakukan terkait ini. Kemudian ada di subtim ketiga soal ini juga Pak Bos sudah menyebutkan, membangun sistem bela rasa sosial berbasis partisipasi. Ini sebenarnya berangkat dari kerangka pemikiran Pak Gubernur, manakala
hari itu anak cucu kita soal kepedulian, soal empati satu sama lain. Maka dinarasikan juga dalam tulisan ini, dalam buku ini, supaya boleh dari kami yang mengerti membaca dan menyebarluaskan virus ini. Itu kemudian itu tema saya 1-2 catat, filosofi tapa okeju. Saya kira saya punya saudara semua sudah tahu, tanam, panen, olah, kemas, dan jual. Di mana? Di NTT. Bahwa kemudian kok diolah oleh ASN hari Sabtu Minggu tutup lagi. Karena ini memang sudah menjadi catatan. Waktu itu kepala Perindak sudah mendiskusikan ini terkait apa, dan kami satu minggu depan kapasitas kami di BKD dengan biro organisasi ada ANJAP ABK penyesuaian atau penempatan ASN untuk atau dalam rangka optimalisasi biaya. Ini juga bagian penting. Mudah-mudahan aku punya saran tadi kita boleh aplikasikan ini untuk supaya tidak tutup di hari Sabtu ini. Kemudian pengawasan perda, minta maaf, pengawasan perda nanti kapasitas Bapak taruh, tapi hemat kami ini juga suatu juga masih ada dilibatkan dalam ini. Kemudian ya saya senang sekali langkah terapis. Ya, ini langkah terapis dinarasikan dan dengannya kita minta dukungan karena bekerja secara kolaborasi bersinergi, tidak mungkin kita pemerintah sendiri. Kemudian ya Tamate, ini juga soal yang di dinas sosial itu sudah menjadi atensi, dan oleh PLT Bapak Yotap kami sudah komunikasikan kesempatan pertama, dan sejak Bapak Alex kami sudah komunikasikan, hanya waktunya belum memadai, belum cukup. Dengannya komunikasikan terakhir dengan Pak PLT Bapak Yotap untuk segera lakukan penertiban. Tentu tidak sendiri, harus melibatkan itu. Kemudian ada ini sifatnya umum. Terima kasih karena ekosistem ini sudah dibangun dengan baik sejak organisasi atau oleh pimpinan Ibu Karo Kementerian di Pak PLT. Ekosistem media kita ini, kami dari luar ini juga senang, dan yang jelas bahwa landscape pers kita kan lagi mengalami metamorfosis yang sungguh luar biasa, di mana media sosial kami pribadi pun mengalahkan media yang sesungguhnya. Ini yang mesti kita jaga, dengannya ekosistem ini terus kita jaga supaya kapasitas kita masing-masing bisa tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, Bapak dan ini saudara sekalian, ketika dilantik Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tidak hanya menetapkan visi misi 17, tetapi juga ada 10 program prioritas yang kemudian kita kenal dengan dasar kita. Dan di kita 10 itu menarik, ya, singkat tetapi sebenarnya sangat penting. Apa itu? Ayo bangun NTT kolaborasi bersama. Itu yang tadi kita pertanyakan bersama, ya. Kalau tadi kita sebut, apakah tim akselerasi ini tumpang tindih dengan perangkat daerah tugas-tugasnya? Apakah kenapa tim akselerasi hanya ASN saja? Sebenarnya tidak, ya. Bapak Gubernur sejak awal sudah menyadari bahwa membangun NTT, apalagi di tengah kondisi fiskal kita yang tidak baik-baik saja, sangat butuh kolaborasi dari semua pihak, dari pihak media, akademisi, swasta, ya, bisnismen, dan semua pihak yang lain. Apa yang mau saya katakan, bahwa tim akselerasi justru dibentuk salah satunya untuk mendorong kolaborasi itu, ya. Tim akselerasi justru mau mendorong kolaborasi itu. Kita berbicara misalnya tentang dasar kita 3, ya, kita bicara tentang pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Kita tidak hanya berbicara tentang pekerjaan dari dinas pariwisata, tetapi misalnya kita mau membangun ekosistem kerja pariwisata yang baik untuk NTT.
membangun ekosistem ini, lalu bukan berarti kerja satu pihak saja. Tim ini mencoba mensinergikan kerja pihak-pihak mana saja yang perlu tergabung bersama untuk mewujudkan pariwisata yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Misalnya, contoh, di Dinas Pemuda dan Olahraga punya program latihan inkubator bisnis, ya, inkubator bisnis tahun ini. Kemudian bagaimana itu dikonektikan dengan program-program pariwisata, karena mereka masuk di dalam satu dasar cita yang sama, ya, dasar cita 3. Itu apa yang mau dikatakan bahwa tim ini mau memfasilitasi kerja bersama, ya, tim ini mau memfasilitasi kerja bersama. Kalau sebelumnya mungkin setiap dinas berjalan masing-masing, justru tim ini mencoba membangun. Mari kita bangun ekosistem bersama. Oke, dasar cita 3. Ekosistem bagaimana yang perlu kita bangun, perangkat daerah mana saja yang bisa kita ajak duduk bersama, pihak eksternal mana saja yang bisa kita ajak duduk bersama untuk mencapai tujuan masing-masing program itu. Ya. Saya sangka kalau dari semut saja kita bisa belajar banyak hal, kita belajar kerjasama, kita belajar tentang pentingnya menabung, ya. Apalagi dari berbagai pihak lain, ya. Dari media, dari pihak swasta, akademisi, bahkan dari antara sesama PNS, sesama ASN, dari bidang-bidang, dari dinas-dinas yang berbeda, kita bisa belajar untuk sesuatu yang baik untuk NTT. Itu saja dari saya, sekian. Baik, terima kasih. Saya menyambung yang telah disampaikan oleh Pak Kepala BKD, mantan Kadis Sosial. Baik, terima kasih untuk masukan, saran dan beberapa hal yang baik yang perlu menjadi catatan untuk tim ini bisa bekerja secara lebih baik. Khusus untuk masukan sekitar penertiban aset pemerintah daerah. Aset pemerintah dan sesuai dengan ketentuan aset ini kan ada 5: tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, kemudian peralatan dan mesin, termasuk di dalamnya kendaraan dan aset lain-lainnya sesuai ketentuan. Nah, terima kasih untuk masukannya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa khusus untuk Pergub 13 tahun 2025, sesuai dengan data yang kami dapatkan dari teman-teman di Bapenda, itu memang sedang dilakukan pembenahan bersama pemerintah kabupaten kota. Di UPT kabupaten kota, UPT Pemda kan lebih dekat jangkauannya dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga banyak hal yang telah dilakukan. Misalnya seperti dijelaskan oleh Pak Kanis tadi, kita berusaha untuk membatasi kendaraan yang tidak berplat nomor Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka itu bisa saja nanti ke depannya, dan sedang dilakukan untuk pembatasan BBM subsidi supaya tidak enak-enak saja pakai di wilayah kita tapi tidak membayar pajak kepada daerah Nusa Tenggara Timur. Itu antara lain. Yang kedua juga Pak, seperti dijelaskan oleh Pak PT Karo, dalam waktu dekat ini kami lakukan pembenahan dulu terhadap kendaraan pribadi ASN. Sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan, terima kasih untuk masukannya. Tentu kita berharap bahwa dimulai dari ASN. Setelah itu tentu operasi yang dilakukan tetap berjalan seperti yang sudah menjadi program dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Kemudian persoalan PAD ya tidak hanya pajak, benar. Namun yang kami jelaskan tadi itu adalah karena dari 4 jenis PAD ini yang terbesar adalah pajak. Sehingga karena waktu saya hanya menjelaskan contoh misalnya pajak. Nah, tetapi dari segi retribusi, lain-lain pendapatan daerah, lain-lain PAD yang sah dan pemanfaatan aset itu tetap berjalan seiring dengan pajak. Contoh misalnya retribusi. Saat ini seperti yang saya jelaskan di awal, Perda PDRB, PDRD, pajak dan retribusi daerah sedang direvisi. Jadi Perda 1 tahun 2024 itu sedang direvisi dan nomor registrasinya kalau tidak salah itu sudah ditandatangani oleh Mendagri. Nah, dengan adanya pengembangan menjadi Perda, tentu kita berharap bahwa kita membenahi banyak hal retribusi. Misalnya, kita melihat kembali besaran sewa yang sewa dari fasilitas pemerintah menghasilkan retribusi. Tentu itu akan dilihat kembali. Kemudian kita juga melakukan penagihan yang intensif
terhadap sewa-sewa yang belum dibayarkan. Nah ini kan kalau sudah menjadi hutang daerah Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi piutang daerah, maka tentu ada upaya dari tim ini untuk melakukan penagihan baik di retribusi, lain-lain PAD daerah yang sah maupun pemanfaatan aset. Terima kasih Pak Martin yang tadi menjelaskan bahwa banyak sekali aset-aset kita yang saat ini sedang dalam pembenahan. Bapak Ibu sekalian, kita akui bahwa memang tim kami, terutama tim divisi aset ini sedang bekerja keras Pak. Beberapa waktu yang lalu juga sudah rapat 2 kali dengan tim kejaksaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai hal yang harusnya penerimaan daerah itu sudah diterima. Tapi karena belum diterima, tentu kita berharap itu dilakukan rapat, kemudian tindakan apa yang dilakukan sehingga bisa mempercepat PAD itu masuk ke kas daerah. Kemudian terima kasih juga tentang masalah pembenahan kendaraan di UPT. Ya, UPT kita di kabupaten kota memang selama ini lebih banyak mengurus tentang kendaraan, jarang sekali menyentuh aset. Sementara sebetulnya aset-aset kita di daerah itu cukup banyak. Nah ini memang tidak mudah membalikan telapak tangan, tapi tentu kami bekerja keras Pak. Saya perlu informasikan, Sabtu Minggu pun saya tetap koordinasi dengan tim. Kami tetap buat langkah-langkah ini kira-kira bagaimana. Setelah nanti sekitar bulan Mei atau bulan Juli, kami sudah punya program kerja, schedule kerja apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan itu. Dan tentu kita semua berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa mewujudkan namanya PAD yang telah kita tetapkan menjadi 2,8 triliun di tahun 2026. Mungkin itu Pak Karo yang dapat saya tambahkan, lebih dan kurangnya terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Menambahkan sedikit saja dari disampaikan oleh Pak tadi. Terima kasih Bapak Iwa sudah berkoordinasi dengan BPS tentang data kemiskinan. Memang tujuan dari BPS setiap tahun mempublikasi data kemiskinan itu tujuan utamanya adalah untuk bagaimana membantu pemerintah daerah melakukan kebijakan setiap tahun. Tapi bahwa apakah data yang dipublish BPJS itu bisa menjadi acuan untuk menentukan orang kita berdayakan, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena data di BPS tidak bisa menunjuk sampai orang, mainnya gratis. Sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah adalah bagaimana melakukan paru-paru data seperti yang disampaikan oleh Pak Danis tadi, maka dari DTKS sekarang menjadi DTC. Nah, kata DTC inilah yang sekarang sedang dilakukan validasi. Harapan kita ke depan kita dapatkan data yang valid. Data ini bisa menjadi acuan semua untuk bisa bersama-sama melangkah untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Mungkin ini yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih dari kawan kami tim komunikasi pemerintah kami sampaikan kami mengkoordinir penyebarluasan informasi, tugas dan fungsi untuk di Biro Admin dan Dinas Kominfo itu tetap berjalan. Hanya kita dan tim ini pun di dalamnya itu sudah mencakup teman-teman ataupun pimpinan dari kedua unit dimaksud. Mungkin itu saja dari saya. Baik, dari kakak semua, jangan mengantuk dulu. Saya dulu mengantuk ini. Saya simpulkan semua pertemuan kita. Pertama sekali atas nama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pak Asisten, Pak Ali, pimpinan perangkat daerah menyampaikan terima kasih pada kakak semua yang menghadiri pertemuan untuk komunikasi. Hidup ini komunikasi, dan ini kita sudah jalan. Kita sudah tahu bahwa Gubernur mengambil langkah pembentukan tim percepatan pembangunan. Apapun diskusi di balik itu, ini ide yang bagus. Ini ide yang bagus. Kita juga pahami bahwa birokrasi di negara kita itu belum top amat, ya. Kalau sudah top amat, ini apa lagi tim ini tim itu.
Jadi inilah langkah-langkah untuk memainkan seni dalam memimpin supaya lebih mempercepat. Jadi saya tidak jawab lagi ini tumpang tindih, tidak. Ini bagaimana caranya hapus hambatan tanpa daya. Kira-kira intinya begitu. Hambatannya apa? Hapus. Karena kalau kerja birokrasi normal ini lama minta ampun. Kan adik-adik kakak tahu kalau kerja birokrasi biasa. Itulah disebut tim percepatan. Kita sudah menghadirkan 5 bidang tadi itu, mohon dipublikasikan karena kita juga adalah pelaku pembangunan NTT sendiri. Ada tim akselerasi jasa cita, tim pendataan penanggulangan kemiskinan terpadu, optimalisasi PAD, tim penguatan ekonomi kerakyatan, dan komunikasi pemerintahan. Kita sedang bekerja. Di beberapa pertanyaan sudah kita ini ada uang, tidak ada uang, kita jalan. Ya, ini satu catatannya. Paradigma sekarang juga mungkin sudah banyak berubah. Ya, tidak selalu ada honor juga. Kita jalan. Dan buktinya ada jalan. Nah, buktinya ada jalan. Yang penting percepatan ini dia lebih fleksibel, tidak kaku pada struktur. Sebab kalau pada struktur birokrasi biasa, kalau lu cuma kabar, yang harap lu bisa perintah-perintah kalau biar lu mau cari mati. Nah, tapi di tim ini boleh ya. Contoh saja saya di tim ekonomi kerakyatan, saya ini eselon 2A, 2A kembali lagi istilahnya. Eselon 2 ini saya tahu sudah tahun berapa saya lupa. Ketua tim saya itu Ibu Selvi Nangek 2B. Sebagai itu adik-adik lagi. Itu soal. Adik-adik. Itu soal. Karena dia marah-marah saya siap. Nah, itulah tim percepatannya. Kalau di Pak Ganes sekolah namanya advokasi. Kalau tujuan sudah tercapai, tim ini bubar. Dengan sendiri. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, dia situasional, fleksibel, relax. Nah, tujuan sudah tercapai, ini dibubar, dia tidak selama-lamanya. Tadi banyak sekali yang mau tahu soal NTT Mart, ya. NTT Mart itu bukan soal jual dan beli saja sebetulnya. Ada banyak hal yang kerangkai di dalam dua kata NTT dan Mart. Ya. Ada produk lokal NTT. Yang selama ini kata Pak Gubernur itu kita hanya tanam dan panen, sekarang tanam panen olah kemas jual, tanpa sama dia oke dulu. Jadi tanam panen kemas jual, karena itulah rantai ekonomi. Kerja keras sudah kita lakukan, tapi hasil kurang karena kita tidak menguasai supply chain. Akhirnya value chain-nya rendah. Itu yang membuat gubernur. Memang orang melihat kelihatan sederhana. Ini kios apa? Dia tidak sederhana itu. Ada hal besar. Di dalam itu ada legalitas. Pasti produk yang taruh di situ sudah ada surat izin, legalitasnya, sertifikat makanan minumannya. Itu isunya tidak seringan. Bahwa lihat begitu, tidak seringan itu. Ada aspek fasilitas, legalitas yang ada di dalam. Kemudian dia mendorong produksi, dia menggiring NTT agar lebih modern, gitu ya. Kemudian dia menampung program-program One Village, One Product, One School, One Product, One Community, One Product. Dia membantu aspek pemasarannya dan sebagainya. Tadi ada satu tuh bagus, dia gili-gili saya. One School, One Product saja belum jalan, kok One Man, One Product. Hidup ini harus One Man, One Product, ada itu. Kalau kita hanya ikut orang, saya tidak jadi ini bangsa. Tuh, Thomas Alva Edison produk lampu, Tesla produk listriknya, Wright and Wright produk pesawat, terakhir Mark Zuckerberg Facebook. Ya, jadi itu tidak main-main. Ada itu ya istilah saya. Kenapa produktivitas bangsa kita kurang bagus? Karena tiap orang tidak berproduk.
sampai pada satu merek. Yang dimaksud produk itu ada itu bukan pisau saja, termasuk produk pemikiran di bidang manapun kau berada, kau harus produk. Kalau kuliah pikir itu harus saja, kalau perlu kamu juga bikin teori. Hanggu-hanggu semuanya. Saya ingin kau minum kopi cerita dulu ya. Nah, di koridor. Resmi begini saya bagus. Dan demikian kita berpikir positif, itu hal positif. Kira itu hal positif. Seorang gubernur Lampung membuat tim percepatan. Beliau setengah mati itu ada.